Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sari, Prodi PGSD, semester 7, kelas B. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa membaca surah As-Saff ayat 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tizaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah, materinya mengenai landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu hakikat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu rencana mengenai suatu isi dan bahan pembelajaran yang harus dipelajari dan diajarkan kepada peserta didik. Pengembangan kurikulum menurut Suparlan adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah landasan pengembangan kurikulum. Menurut Hornby, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran sesuatu prinsip yang mendasari. Dapat dikatakan, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Nah, jadi landasan pengembangan kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis. Yang pertama adalah landasan filosofis. KBBI mendefinisikan arti filosofi sama dengan filsafat. Secara harfiah, filsafat yaitu cinta akan kebijakan. Untuk mengerti dan berbuat baik secara bijak, harus memiliki suatu pengetahuan yang diperoleh melalui suatu proses berpikir yang mendalam, logis, dan sistematis. Secara umum, Socrates berpendapat bahwa filsafat adalah cara berpikir secara radikal, menyeluruh, dan mendalam, atau cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Yang dimana Plato menyebutkan bahwa filsafat adalah sebagai ilmu pengetahuan, yaitu mengenai tentang kebenaran. Filsafat adalah cara berpikir yang secara menyeluruh dan mendalam yang berisi tentang suatu kebenaran yang fakta. Dalam landasan filosofis memiliki suatu asumsi yang dimana di dalam pengembangan kurikulum memiliki hasil berpikir yang kuat melalui suatu analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan suatu kurikulum. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang disengaja yang memiliki tujuan tertentu untuk dicapai. Dalam pencapaian tujuan adanya suatu isi, bahan pembelajaran yang akan disampaikan, adanya pendidik, peserta didik, adanya suatu interaksi pendidikan untuk pencapaiannya tujuan, yang dimana adanya kegiatan evaluasi pembelajaran untuk melihat sejauh mana hasil pembelajaran yang telah dicapai. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pada pendidikan. Menurut Reza Mudyaharjo, terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan di Indonesia, khususnya yaitu yang pertama, filsafat idealisme, yaitu bersifat spiritual daripada bersifat fisik. Bersifat mental daripada material, dapat dijelaskan bahwa manusia bersifat spiritual yang cerdas memiliki tujuan dan menentukan pilihan yang mana harus diikutinya. Yang kedua yaitu filsafat realisme,
yaitu kebalikan dari filsafat idealisme, yang berarti bahwa memandang dunia atau realitas yang bersifat materi. Dapat dijelaskan bahwa realitas atau dunia bersifat mental, spiritual, dan manusia terletak pada apa yang dikerjakannya. Yang ketiga yaitu filsafat pragmatisme, yaitu bahwa kenyataan tidaklah mungkin dan tidaklah perlu sebenarnya adalah fisik, plural dan berubah. Nilai baik dan buruk ditentukan dalam pengalaman hidup seseorang. Jika tingkah laku baik, maka dapat dipandang dengan baik. Selanjutnya adalah fungsi filsafat. Fungsi filsafat ada 4, yaitu yang pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua, filsafat dapat menentukan materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Yang keempat, filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Pendidikan senantiasa selalu berkaitan dengan suatu perilaku dari manusia. Adanya suatu interaksi antara suatu peserta didik dengan lingkungan. Dengan adanya suatu pendidikan, diharapkan adanya suatu perubahan yang dialami peserta didik menuju dewasa dari segi fisik, mental, emosional, dan moral yang baik. Pengembangan kurikulum dalam landasan psikologis ini yang beracuan bagaimana perilaku siswa harus dapat dikembangkan melalui suatu pendidikan. Perkembangan yang dialami oleh peserta didik dapat diperoleh melalui dari suatu proses pembelajaran yang dimana guru sebagai pendidik selalu mencari suatu upaya untuk mengajar peserta didiknya. Selanjutnya yaitu cabang psikologi dalam pengembangan kurikulum ada 2, yaitu yang pertama psikologi perkembangan, yaitu diperlukannya dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat kesulitan, keluasan materi sesuai dengan taraf perkembangan pada peserta didiknya. Yang kedua, psikologi belajar, memberikan sesuatu terhadap pengembangan kurikulum yang diberikan kepada peserta didik dan bagaimana cara peserta didik mempelajarinya dengan berkenaan dengan strategi kurikulumnya. Selanjutnya yaitu landasan sosiologi. Dapat dilihat dari sosiologis, pendidikan adalah suatu proses yang dapat mempersiapkan seseorang menjadi warga masyarakat yang diharapkan. Kurikulum harus dapat memfasilitasi anak peserta didik agar dapat bekerja sama, berinteraksi di kehidupan masyarakat, serta dapat mengangkat harkat dan martabatnya makhluk yang berbudaya. Secara umum, pendidikan yang persekolahan mendidik anggota masyarakat agar dapat hidup berintegrasi dengan masyarakat lainnya. Kurikulum salah satu sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan bermuatan bersifat umum. Dapat disimpulkan, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Pada dasarnya, landasan-landasan pokok yang harus dijadikan dasar dalam setiap pengembangan kurikulum harus menggunakan landasan-landasan yang kuat dan kokoh agar pengembangan kurikulum dapat berfungsi dan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditemukan. Baiklah, sampai situ penjelasan saya mengenai landasan-landasan pengembangan kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.